Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Dalam lukisan Ratu terdapat kota-kota, pavilion Qianji, Xiao Mansion, dan bahkan detail seperti orang-orang yang lalu lalang di jalan. Semuanya tampak hidup. Jika lukisan ini selesai, lukisan ini akan menjadi harta karun. Kuharap lukisan ini dapat membantumu. Sang ratu bergumam. Pada saat ini, dia sedang mengukir patung Xiaoyan di pusat kota. Setiap goresannya terperinci dan indah. Sementara itu, Xin berganti di tempat Xiaoyan. Di pasir kuning saat ini, Xiaoyan tiba-tiba berhenti karena aura yang datang dari depan agak aneh. Kau datang ke bintang starku dan membantai rakyatku. Hukuman apa yang pantas kau terima atas kejahatanmu? Saat berikutnya, pasir kuning itu tiba-tiba berguling kembali, membentuk pusaran. Tiba-tiba, sesosok tubuh berwarna emas gelap melesat keluar, memegang trisula dan melesat ke arah Xiaoyan. Ini adalah kadal yang bentuknya mirip biawak, tetapi sedang berdiri. Ia memegang trisula seperti manusia dan mengeluarkan suara berdengung saat menyapu. Yang mengejutkan Xiaoyan adalah ia benar-benar dapat berbicara dan bahkan berbicara dalam bahasa manusia. Ini menunjukkan bahwa tidak semua makhluk luar angkasa memiliki kecerdasan rendah. Beberapa di antara mereka cerdas, dan kadal raksasa humanoid yang datang memancarkan fluktuasi aura yang kuat. Mata Xiaoyan terfokus, dan 7 segel bintang di alisnya berkedip. Pada saat yang sama, naga api di lengannya berputar ke telapak tangannya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan muncullah penguasa Suan berat, terbungkus dalam kobaran api dan menghantam dengan keras ke arah kadal raksasa humanoid itu. Percikan api berterbangan ketika kedua senjata itu bertabrakan. Tanpa menunggu Xiaoyan bereaksi, sosok itu tiba-tiba mundur dan tenggelam ke dalam pasir kuning di sekitarnya. Lalu, menyerbu dari belakang Xiaoyan dan menusuk langsung ke arahnya. Tetapi trik ini jelas tidak terpengaruh pada Xiaoyan. Guntur jilai di bawah kakinya, mendukung Xiaoyan untuk bereaksi kapanpun. Dia pun berbalik dalam sekejap dan bertabrakan dengannya lagi. Tetapi pada saat ini, sosok lain muncul di belakang Xiaoyan dan kadal raksasa humanoid di depannya langsung berubah menjadi pasir kuning dan menghilang. Dia sebenarnya memiliki kemampuan aneh. Xiaoyan dengan jelas merasakan kehadiran aura ketika mereka bertabrakan tadi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu sebenarnya adalah tubuh palsu yang terbentuk dari pasir kuning. Kali ini, Xiaoyan memilih menghindar. Akan tetapi, ia tidak mau membuang waktu terlalu banyak dengan binatang buas ini. Dan segera kelang cincang muncul dari bayangannya. Kekuatan kadal raksasa humanoid ini sekitar tingkat pertama keabadian dewa. Namun, dengan keuntungan pasir kuning, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Setidaknya dia memiliki kualifikasi untuk berurusan dengan Xiaoyan. Jika dia bertarung dengan seluruh kemampuannya, kemungkinan besar bahkan Xiaoyan membutuhkan beberapa waktu untuk membunuhnya. Kali ini, kadal raksasa humanoid itu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan memuntahkan pasir dan kerikil bersuhu tinggi dari jarak puluhan kaki dari Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat tangannya dan perisai api muncul di depannya. Pasir dan kerikil yang disemburkan langsung meleleh saat bersentuhan dengan api Xiaoyan. Kerikil itu diubah oleh Xiaoyan menjadi magma dan membentuk bola api magma. Aku akan mengembalikannya padamu. Xiaoyan mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke arah kadal raksasa humanoid. Akan tetapi, pihak lain tidak mau bertarung dan bahkan sepertinya tidak pernah berpikir untuk melawan Xiaoyan secara langsung. Memanfaatkan sepenuhnya keuntungan dari angin dan pasir di sekitarnya. Bola api magma Xiaoyan dengan cepat ditelan dan menghilang oleh pasir kuning yang berbadai. Pemandangan ini membuat Xiaoyan mengangkat alisnya. Binatang sialan itu sepertinya cukup merepotkan. Untuk menyingkirkannya, tampaknya aku harus membubarkan semua pasir kuning di sini. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Namun, seluruh planet berada dalam badai dan hampir tidak ada di tanah di bawah, sehingga sebagian besar bebatuan merah terekspos. Jelas mustahil untuk menyebarkan pasir kuning, kecuali bintangnya hancur atau terbentuklah suatu formasi. Hanya saja, untuk menghadapi binatang seperti itu, tidak perlu bagi Xiaoyan menggunakan formasi yang merepotkan. Ada secercah cahaya di mata Xiaoyan dan sepertinya dia sudah punya rencana. Dengan kemampuan akting Xiaoyan yang luar biasa, dia bisa menipu pihak lain hanya dengan sedikit tipu daya. Ketika kadal raksasa humanoid muncul lagi, ia melancarkan serangan mendadak lainnya. Penguasa Suan berat dan trisula bertabrakan, dan penguasa Suan berat itu menghantam dada Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan memuntahkan seteguk besar darah.
Kemudian matanya memerah dan sosoknya terlihat sangat menyedihkan. Dia segera berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas ke pasir kuning. Tampaknya dia telah kalah dan ingin melarikan diri. Hahaha, sekarang kau tahu betapa kuatnya aku, binatang pasir pemakan langit yang mengaum. Tapi kau hanya bermimpi untuk melarikan diri. Di pasir kuning di belakangnya, Cheyenne sengaja memperlambat langkahnya. Jika tidak, dengan kecepatan kilat, dia pasti sudah menghilang sejak lama. Di atas pasir kuning, ombak naik dan turun silih berganti. Binatang pasir pemakan langit berenang bebas di tengah badai pasir kuning bagaikan seekor ikan di dalam air dan langsung mengejar Cheyenne. Cheyenne melambat lagi. Serangan dari belakangnya datang lagi menyerbu ke arah Cheyenne dengan suara keras. Cheyenne terhantam pilar pasir. Seketika itu juga tubuhnya kehilangan keseimbangan bagaikan layang-layang yang talinya putus, dan ia terhuyung jatuh dari udara dengan suara ledakan keras. Tanah merah mengeluarkan suara teredam. Tanah merah ini tidak biasa dan sangat keras. Kecuali seseorang memiliki tubuh yang cukup kuat, akan sulit untuk memasuki tanah apalagi berjalan melewatinya. Di antara angin dan pasir, kekuatan tempur binatang buas tidaknya setara dengan level kedua keabadian dewa. Bahkan jika kita tidak dapat menangkapnya, ia dapat menyeret orang ke titik kehancuran mental. Cheyenne telah menyerbu ke dalam tanah melalui kekuatan tubuhnya. Tanah di sini tidak sepenuhnya padat, tetapi penuh dengan gua. Dia sudah mengetahui ini dari Clone Yuanzhen. Clone Yuanzhen diam-diam berada di pusat bumi untuk menyerap esensi bintang. Ini adalah kerutan ruang dan waktu, dan keasliannya tidak dapat dikonfirmasi. Jadi lebih baik membiarkan Clone Yuanzhen berlatih lebih lanjut di sini. Cheyenne berusaha dan memikirkan segala cara agar Clone Yuanzhen dapat menerobos kelas kuno keabadian fisik. Meskipun kemajuan lambat, ini adalah cara melatih tubuh. Seiring berjalannya waktu, kemajuan lambat itu akan membentuk perubahan kualitatif. Cheyenne yakin bahwa klon dewa asli pasti akan mampu berhasil menerobos keabadian fisik alam kuno yang lebih kuat. Pada saat ini, dia sedang berada di dalam gua, menunggu dengan tenang binatang pasir pemakan langit. Seperti yang diduga Cheyenne, binatang itu bergegas mencarinya. Tidak ada angin atau pasir di sini untuk bersembunyi, tetapi untuk membunuhnya. Hal itu harus dilakukan sekaligus tanpa memberinya kesempatan. Karena pihak lain memiliki kecerdasan, dia pasti akan lari begitu merasakan ada kesalahan. Jika ini terjadi, bukankah itu akan membuang-buang waktu Cheyenne? Cheyenne tentu saja tidak akan melepaskannya begitu saja. Jika bisa melahap keabadian dewa, kekuatan klon cincang bisa lebih ditingkatkan lagi. Kekuatan klon cincang masih jauh dari cukup sekarang. Jadi Cheyenne berencana menjadikan bintang pasir pemakan langit menjadi santapan besar. Pada saat ini, ada kilatan petir di bawah kaki Cheyenne. Hampir pada saat binatang pemakan langit muncul, sosok Cheyenne langsung mendekat dan cahaya itu tiba-tiba bersinar di matanya. Selama kekuatan lawan lebih rendah darinya, efek bayan sudah cukup untuk mengendalikannya sampai batas tertentu. Cheyenne tidak ragu sedikit pun dan menyerbu langsung ke jantungnya dengan telapak tangan yang berapi-api. Pertama-tama melukainya dengan parah lalu membunuhnya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.